Intrum dengan ini kami akan dibuka dan dibacakan. Pada penuntut umum kami persilakan menghadirkan petugas diminta menghadirkan terdakwa. Sekali lagi kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa Abdul Faridul. Baik, sidang sudah kami buka. Saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Silakan disampaikan. Kepada penuntut umum, saya silakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang dipanggil untuk hari ini. Terima kasih. Kepada petugas diminta menghadirkan saksi Insinyur Ilham Yahdi, Rio Abdurrahman, Susan Yati, Emi Petrajaya, Puji Nintias dan Suparman ke dalam ruang persidangan. Apakah saksi yang sudah disumpah kemarin belum dihadirkan lagi? Bersaksi yang sudah disumpah atas nama saksi Bapak, saksi Umroh belum ada pertemuan lagi. Oh, iya. Yang lain belum dipanggil, bisa sama ada. Saudara yang bisa sebelumnya memberikan surat keterangan sakit, kita sedang koordinasikan kapan yang bersangkutan bisa. Kemudian saudara Aan itu sudah kita panggil, kemudian kita baru melakukan cross-check terhadap alamat terakhir. Terima kasih. Ya, coba dihadirkan yang bersangkutan. Kalau tidak mau aja paksa. Silakan saksi-saksinya masuk. Baik Bapak Ibu, saksi kami cek dulu identitas ya. Pertama Insinyur Ilham Yahdi, lahir di Bogor 18 Juli 1963, laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Betok 2 nomor 32 MT 04 RW 05 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kenapa Pak? Tanggal lahir 8 Juli Pak. 8 Juli 1963 ya. Kemudian alamat kantor Jalan Cipinang 1 nomor 5 Jakarta Timur. Agama Islam, pekerjaan Direktur PT Sarana Bangun Cipta Communication. Dengan terdakwa anak perempuan ini saudara kenal? Kenal? Ada hubungan keluarga, perkawinan, pertanian darah? Selaku saksi nanti bersumpah ya.
kedua, Bapak Denny. Lahir di Bandung 12 Desember 1979. Nama lengkapnya Denny Petrajaya. Laki-laki, bangsa Indonesia, alamat Jalan. Oh ya, silakan Pak. Pakai mic ya. Alamat Jalan Purwokerto nomor 7 Antapani, Bandung. Betul, tadi tanggal lahirnya yang salah Pak. Tanggal lahirnya berapa? 20 Desember 1979. Nah, kemudian agama Islam, bekerja finance manager Hotel Grand Aquila Bandung ya. Dengan terdakwa, saudara kenal? Tidak. Tidak ada. Tidak ada hubungan keluarga, berkenaan perkawinan, pergantian darah. Tidak. Dan itu Ibu Susan. Susan. Iya Pak. Susan Budi Harti ya. Lahir di Bandung 18 April 1970. Perempuan, agama Islam, bangsa Indonesia. Pekerjaan karyawan Hotel Topaz, sales manager Hotel Topaz, Jalan Setiabudi Bandung ya. Jalan Dr. Jujuran. Setiabudi ini apa? Rumah. Rumah. Oh. Rumah Jalan Setiabudi nomor 186 Bandung. Alamat kantor Jalan 76 nomor 153 Bandung. Ya. Dengan terdakwa kenal? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga, berkenaan Tidak. perkawinan, pergantian darah. Tidak. Berikut Ibu Tias. Iya Pak. Dari di Bandung 19 November 1970. Perempuan, bangsa Indonesia, alamat Popo Permaisari Blok S nomor 3 Sukamenak Bandung. Kantor Jalan Lampak Blok 2A Bandung. Agama Islam. Pekerjaan direktris PT Bandung Excellent Juwitama Dr. Dengan terdakwa kenal? Tidak. Ada hubungan keluarga, pergantian darah. Tidak. Berikut Bapak Reza Abdul Rahman. Lahir di Jakarta 3 Oktober 1975. Laki-laki, bangsa Indonesia. Alamat sesuai KTP Puri Taman Sari, Blok 7 Cirebon. Kemudian alamat tempat tinggal Jalan Kondang 2 Dalam, Jalan Kecil 1 nomor 5 Jakarta Pusat Mewah. Ya, betul. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dengan terdakwa setelah kenal? Tidak. Ya, ada hubungan keluarga, pernah perkawinan, pergantian darah. Tidak. Itu Bapak Suparman. Lahir di Kutoarjo 12 Februari 1952. Pakai mic-nya karena ini direkam. Jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia. Agak bunyi. Kebangsaan Indonesia, alamat sesuai KTP Komplek Pelni, Blok G 75 nomor 7, RT 06 RW 017, Kelurahan Batu Jaya, Kota Sukma Jaya Depok. Alamat tempat tinggal Garden Permata Hotel, Jalan Lemah Mendut, ya, nomor 7 Bandung. Meja manajer keuangan akuntansi dan dengan terdakwa Bapak kenal? Tidak. Tidak ada hubungan keluarga? Tidak. Baik perkawinan, perkawinan, tidak ada. Bapak Ibu
ini semua saksi diajukan oleh penuntut umum ya. Sebelum memberikan keterangan bersumpah dulu sesuai dengan agama. Ini Islam semua ada dia. Ya, silakan maju. Saya bersumpah dulu. Ikuti semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Seperti biasa, kita tanyakan kepada penuntut umum, ini saksinya mau dibagi berapa pemeriksaannya? Terima kasih majelis, seperti sedia kala karena ini saling berkaitan, kalau berkenan tetap diajukan secara bersama-sama supaya lebih efektif dan efisien. Baik, kami tanyakan kepada penuntut penasihat hukum dan saksi apakah ini kita bisa semua sekaligus atau mau dibagi? Terima kasih yang mulia, akan jaksa penuntut umum kami hormati. Setelah berkonsultasi dengan klien bahwa kita sepakat pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Ya. Saudara saksi ya, ini 6 orang, Bapak Ibu nanti akan memeriksa sekaligus, tapi dia akan ada kaitan ya. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih yang mulia, kami akan mulai terhadap saksi. Mulai dari Pak Ilham. Namun sebelumnya kami ingin menanyakan kepada seluruh saksi secara bersamaan. Pertanyaan ini berlaku untuk seluruh saksi. Yang pertama Pak Ilham Idli, Rio Abdurrahman, kemudian Susan Jati, Denny Petrajaya, Intias dan Bapak Suman. Apakah sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara dan menandatangani berita acara tersebut? Bagaimana? Semuanya? Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa ada tekanan, represif maupun mental dari penyidik? Tidak. Apakah keterangan yang dituangkan di dalam BAP yang sudah saudara tanda tangan itu betul? Betul. Apakah ada perubahan? Tidak. Oke. Terima kasih. Kita akan mulai dari Pak Insinyur Ilham Idli. Mohon mic-nya Pak Ilham. Bapak Ilham ini menjabat sebagai Direktur PT Sarana Bangun Cipta atau OPA Taksi Communication. Betul Pak? Betul. Sebagai Direktur PT Sarana Bangun Cipta OPA Taksi Communication. Itu perusahaan yang bergerak di bidang apa itu Pak? Event organizer. Ya? Event organizer. Event Organizer. Nah, kalau event organizer itu dia melayani untuk event-event apa saja? Ya, kita melayani event-event untuk seperti seminar, launching produk, gitu. Itu yang kita Apakah termasuk kegiatan partai? Ya, termasuk itu kita menyiapkan persiapan untuk pelaksanaannya Pak, untuk melaksanakan kelancaran acara. Saudara saksi, di dalam BAP saudara juga ditanya oleh ya, saudara tidak kenal dengan terdakwa anak Soekarno, Betul. tetapi saudara mengetahui anak Soekarno ya. Betul. Bisa menjelaskan bagaimana saudara tahu anak Soekarno? Tuh saya mendapat tugas dipanggil pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan kongres. Saya dipanggil oleh Pak Nazar
untuk kegiatan event organizer ini untuk di Bandung. Tapi saya waktu itu belum tahu untuk apanya, tiba-tiba saya tahu itu ada untuk pemenangan untuk Kongres Anas Urbaningrum. Apakah juga termasuk deklarasi dari pencalonan terdakwa Anas Urbaningrum? Tidak. Bukan, jadi kita cuma pelaksanaan di lapangannya aja, Pak. Kalau saudara dalam BAP menjelaskan dengan saudara Muhammad Nasruddin, apakah saudara bisa menjelaskan bagaimana riwayat perkenalan saudara dengan Nazar Muhammad Nasruddin? Waktu itu saya kebetulan dikenalin oleh teman saya wanita, tapi saya lupa lagi namanya. Terus ada pekerjaan, saya kalau tidak salah tuh dikenalin di Hotel Mulia sama mereka. Nah, terus saya kenal, udah lama tidak ketemu lagi. Terus saya dipanggil, dihubungin, bisa nggak mengerjakan untuk acara ini. Terus saya lihat, oh mungkin bisa saya bantu untuk menyiapkan LO dan pengaturan untuk holding jalan dari hotel ke tempat acara, saya bilang gitu, Pak. Jadi akhirnya saya disampaikan untuk yakin untuk mengerjakan pekerjaan ini, Pak. Sejak kapan kira-kira saudara kenal dengan saudara Muhammad Nasruddin? Kira-kira bulan sebulan sebelum Kongres, Pak. Sebelum Kongres. Yang saudara tahu Muhammad Nasruddin itu sebagai apa? Waktu itu dia, saya tahu waktu itu di anggota DPR, Pak. Di anggota. Terus lagi itu tapi dia punya ada perusahaan di Muncik atau PT Permai, kalau nggak salah dia punya PT Permai. Dia perusahaan di situ. Kalau dengan Neneng Sriwatuni saudara mengetahui? Tadinya tidak, Pak. Pas sudah lama pas kita berapa kali itu saya baru tahu bahwa itu adalah istrinya dari Nazarudin. Apakah saudara pernah datang ke kantornya Permai Group sehingga bertemu dengan Neneng Sriwatuni? Saya datang ke kantor Permai pernah, tapi tidak ketemu Neneng. Oh, pernah datang, tetapi Ada tidak datang. ketemu. Ya. Apakah saudara kenal dengan yang namanya saudara Rahmat? Waktu sebelum acara saya belum kenal, Pak. Waktu sebelum acara, tapi pas sudah lama acara, pas ada pelaksanaan acara kegiatan tersebut, karena dia sebagai dari Pak Nazar, jadi saya kenal dia untuk ini, Pak. Maksudnya acara tersebut itu Acara kongres tersebut, Pak. yang saudara kenal dengan Rahmat itu dia sebagai apa yang saudara tahu? Dia tuh sebagai setahu saya dia sebagai pelaksana untuk acara kongres tersebut, Pak. Oke, saya lanjutkan pertanyaan pada saudara. Tadi saudara menjelaskan kenal dengan besar terkait dengan penunjukan sebagai DO. Apakah saudara bisa menjelaskan bagaimana kronologis Pak Pasti ini ditunjuk dari tim sukses pemenangan AU sebagaimana sudah saudara jelaskan di dalam BAP sepengetahuan kronologisnya bagaimana? Mulai dari pertemuan-pertemuan di Hotel Mulia bulan Maret 2000. Jadi waktu pertama kali perkenalan itu, waktu bulan Maret itu saya belum tahu bahwa saya akan megang untuk proyek pemenangan AU ini. Ya selanjutnya terus begitu kira-kira seminggu saya ditelepon lagi, saya ngomong untuk pekerjaannya adalah LO. Jadi kita tugasnya hanya dari hotel mengantarkan ke tempat kongres tamu-tamu itu. Tapi semua dari tamu-tamu itu kita tidak memegang untuk nama dan apa, kita tidak memegang semuanya. Kita hanya untuk mengatur flow pengantaran orang-orang aja semuanya. Dia mau ke tempat kongres, balik jam berapa, itu kita mengatur semuanya. Nah setelah itu yang kita kerjakan. Lalu pas berjalan terus, kita sesuaikan kontrak disepakati, lalu kita jalan untuk kira-kira tanggal
15-16 sudah jalan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, apakah dalam rangka koordinasi dengan Nasruddin, saudara pernah mengadakan pertemuan pada sekitar bulan April 2010 di Senayan City? Ya ada Pak, itu pertemuan itu ada. Itu untuk membahas kelanjutan kegiatan tersebut Pak. Iya. Selain itu. Di Senayan City. Iya, Senayan City. Tempat apa itu di Senayan City? Itu kalau nggak salah apartemen Pak. Apartemen. Ya, apartemen. Apartemennya siapa? Tempat Wah. apa? Saya tidak tahu apartemen, saya tidak tahu. Saudara bisa menjelaskan kok tiba-tiba ketemu di apartemen itu siapa yang muda? Ya Pak Nazarudin yang ngomong Pak. Iya. Apakah saudara tahu bahwa itu adalah tempat markas pemenangan Anas? Waktu pertama kali datang tidak. Ya, saya 2 kali datang, baru tahu itu tempat pemenangan di situ Pak. Setelah 2 kali datang baru tahu. Baru tahu ya. Ketika saudara mengadakan koordinasi itu, saudara bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Atau dengan staf saudara, misalnya partner? Saya bekerja sama, tidak bekerja sama orang lain. Saya bekerja dengan ada staf namanya, saya namanya Pak Rio Pak. Pak Rio Abdurrahman? Iya Pak Rio Abdurrahman. Apakah dalam rangka koordinasi itu juga pernah ada pertemuan di kantor Opapasi di Jalan Cikini 1 nomor 5 Jakarta dengan Nazarudin? Tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada pertemuan. Tidak ada. Yang pertemuan di sana dengan siapa? Yang di Cikini. Iya. Yang ini tim kita aja Pak. Tim saya Pak Rio itu. Kita membahas untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Terkait dengan pertemuan yang diselenggarakan di apartemen Senayan City, seingat saja saudara berapa kali itu tadi? Sekali, 2 kali, atau berapa kali? 2-3 kali Pak. Nah, sebenarnya lingkup pekerjaan dari Opapasi terkait dengan pelaksanaan kongres itu apa? Pekerjaannya apa? Itemnya apa saja? Itemnya adalah kita menyiapkan LO kurang lebih 150 orang. LO ini hanya untuk diposkan di posisi hotel-hotel yang sudah ditentukan. Mereka ini hanya untuk carpooling. Carpooling ialah untuk mengantar, mengatur orang peserta dari tempat hotel tersebut ke tempat kongres dan begitu kembalinya. Itu yang kita lakukan. Ada kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain adalah tambahan dari waktu kita ketemu yang kedua atau 3 kali itu, tambahan untuk kita membuat satu tenda makanan. Terkait dengan kegiatan EO itu, apakah selain dengan Nazarudin, saudara juga bekerja sama dengan mengadakan koordinasi dengan saudara Eva? Saudara Eva itu ya, tapi itu hanya sebagian karena sama kepanitiaan peserta, daftar peserta yang kita terima, sama sedikit anggaran Pak. Iya. Nah, pengetahuan saudara ketika membicarakan tentang anggaran itu apa yang dibahas dalam bahasan anggaran itu? Anggaran itu semua totalnya adalah pekerjaan kita adalah total semua 1,7 totalnya. Tapi ditambah dengan adanya makanan dan selama acara koleksi makanan dan tenda itu jadi 2015. Khusus untuk yang di makanan itu 300-an kira-kira kurang lebih. Jadi saudara melakukan koordinasi ya, dengan Eva juga ya. Sepengetahuan saudara, Eva itu hubungannya dengan Nazarudin apa? Tahu persis saya tidak tahu Pak, cuman ada beberapa kali kita mengambil dana dari mereka, dari Eva. Apakah Eva itu juga anggota? Maksudnya Pak? Apakah Eva itu juga sebagai seorang anggota? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Kalau Eva itu apakah termasuk orang Demokrat atau bukan? Yang tidak tahu. Saya juga tidak tahu Pak. Tidak tahu. Terkait dengan pelaksanaan deklarasi tanggal 15 April 2010 di Golden Ballroom Kota Jepang, apa yang saudara tahu? Deklarasi itu sebelumnya kongres, saya itu juga mendadak itu juga teman-teman di situ kita hanya menyiapkan kayak sound system, layar, backdrop,
Itu yang kita siapkan Pak. Jadi persiapan, Persiapan, layar, kemudian apa? sound system, Kemudian sama LO, listener officer-nya 2 atau 3 orang itu untuk menerima tamu Pak. nah, terkait dengan pelaksanaan deklarasi itu, saudara melakukan koordinasi dengan siapa itu? Waktu itu dengan Pak Nazar juga Pak. Nazar. Nah, koordinasinya dilaksanakan di mana? Apakah juga di markas pemenangan tadi? Itu sebentar Pak. Itu waktu itu kita hanya waktu yang ke forum itu kejadian mendadak sekali. Jadi persiapan untuk kebanyakan di lapangan Pak itu Pak. Yang ini. Kalau nggak salah juga kita ada yang almarhum Aji Pak, Aji Mas Said almarhum. Yang menjadi MC pada saat deklarasi siapa? Oh, saya kurang tahu Pak. Coba ingat-ingat kembali. Apakah saudara Angelina Sonda? Mereka itu ada, tapi saya kurang pasti untuk NG atau Mas Haji di situ. Saudara tadi kan menyiapkan Background ya. Kalau background itu di dalam itu tertulis apa? Atau ada gambarnya siapa? Ada gambarnya Pak Anas. Gambarnya Pak Anas. Ya. Pak Anas itu beliau kan Ya, masih Pak. nggak berubah Ya, kan? ya. Kemudian ada apa lagi di situ? Cuma itu aja Pak. Pada saat deklarasi itu yang hadir siapa saja ingat saudara? Apakah Kebetulan saya juga nggak terlalu banyak sih Pak, karena kebetulan saya ada acara juga waktu itu. Saya juga habis selesai saya lihat pemasangan selesai apa semua, saya langsung jalan nggak begitu ngikutin acara terus gitu. kalau Pak Rio mengetahui siapa yang hadir di situ? Jelaskan Pak. Yang hadir banyak banget Pak, jadi kita nggak tahu. Apakah itu anggota DPD atau baju yang dipakai warnanya Baju yang dipakai biru, biru. ya. Cuman kita nggak tahu detail orang per orang gitu Pak. Tidak tahu ya. Saya kembali kepada Pak Ilham. Nah, terkait dengan deklarasi itu, akhirnya biaya yang digunakan untuk pelaksanaan deklarasi itu siapa yang memenuhi? Yang membayar? Yang membayar Pak Nazar dulu. Pak Nazarudin. Biaya dengan cash atau Cash Pak. cash? Nah, itu kan ada deklarasi atas nama terdakwa Anas Urbaningrum, yang koordinasi, yang membayar saudara kita. Apakah saudara pun mengetahui hubungannya apa ini Pak Nazar dengan Pak Anas Urbaningrum ini? Tidak tahu Pak. Apakah Pak Nazar tidak pernah menjelaskan ini kok membiayai, pengeluarannya kan besar tadi sudah dijelaskan. Apakah Pak Nazar tidak pernah bercerita? Tidak Pak. Sepengetahuan saudara, Pak Nazar itu anggota tim suksesnya Pak Anas atau tidak? Kalau dilihat dari sini ya Pak. Dilihat dari Di tim sukses ya. oh tim sukses. Ya. Itu sepengetahuan saudara, beliau adalah tim suksesnya Pak Anas ya. Oke, selanjutnya saya tanyakan. Pada saat tadi saudara kan menyediakan ada LO kurang lebih berapa tadi jumlahnya? 150. 250. Itu LO yang saudara sediakan itu saudara ambil dari mana saja? Ya teman-teman di sekitar Bandung Pak itu Pak. Teman-teman di sekitar Bandung. Saudara jelaskan lebih rinci tugasnya LO tadi apa saja itu? Mungkin yang lebih jelas Pak Rio ya Pak. Oh Pak Rio, gimana Pak? Coba Pak Rio, tugasnya LO tadi. Jadi tugas LO itu untuk mengelola para peserta dari hotel menuju lokasi kongres. Jadi karena peserta Hotel mana itu? hotelnya ada 4 hotel ya. Karena dari Hotel apa saja? di Aston, di Grand Aquila, di Topaz dan Garden Permata ya.
Dari hotel tempat menginap itu Tempat menginap ke lokasi ke Kota Baru Parahyangan, oh, itu tempat apa itu? lokasi Kongres Demokrat. Oh, jadi setiap kali akan ada kegiatan kongres, Ya, nah tempatnya kan terpisah. ya, Jadi kalau sudah selesai diantar kembali begitu. ya. Tadi antara itu. Yang disediakan LO itu seluruh peserta Kongres Demokrat atau pendukungnya Pak Anas Urbaningrum saja? Pada waktu itu saya sebagai pekerja, nggak di gambaran saya pokoknya ini kerja nganter buat orang-orang pakai baju Demokrat sih. Jadi saya nggak tahu persis detailnya pada waktu itu. Jadi Di situ kan ada tenda, tenda putih 1, 2, 3. Nah itu di tempat mananya itu tendanya itu? tendanya itu ada di lokasi Kongres, di samping lokasi Kongres di Kota Baru Parahyangan. Di samping Lokasi Kongres Kota Baru Parahyangan. Kota saudara di situ ada berapa tenda yang besar itu? Ada banyak tenda sih di situ. Yang tenda besar, itu Tenda besar. pemenangan. Iya, ada beberapa tenda. Nah, 1, 2 atau 3 yang saudara ingat? Saya lupa, Pak. Oke, kita lanjutkan kepada Pak Ilham. Apakah Pak Ilham bisa memberikan penjelasan bagaimana kronologis pemesanan BlackBerry sejumlah kurang lebih 400 dari saudara Pak Anas? Tolong jelaskan. Itu pertama-tama waktu saya pertemuan yang kedua tidak mau udah hampir pelaksanaan acara. Jadi